Beliau adalah seorang pembesar Islam, seorang yang terkemuka setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga, sebaik-baiknya orang yang dilindungi oleh matahari setelah Nabi. Beliau mempunyai peran penting dan kemuliaan yang tinggi dalam Islam, dan beliau juga digelari sebagai Asy-Syiddiq dan Atiq. Beliau adalah contoh yang mulia dalam setiap tindakan keimanan. Beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus teman ketika di dalam Gua Hiro. Rasulullah berkata tentangnya sehari sebelum beliau wafat, "Sesungguhnya aku memohon kepada Allah agar menjadikan bagiku seorang kekasih di antara kalian. Dan sesungguhnya Allah telah menjadikanku kekasihnya sebagaimana dia menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Andai saja aku boleh mengambil seorang kekasih dari kalangan umatku, tentu akan aku jadikan Abu Bakar sebagai kekasih." Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Utsman, bin Amir bin Amru, bin Ka'ab bin Sa'ad, bin Tayyim bin Murrah, bin Ka'ab bin Lu'ay, bin Ghalib bin Fihr, bin Malik al-Qurashi al-Taimi. Jika diperhatikan garis keturunan Abu Bakar As-Siddiq, maka ia bertemu dengan garis keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada Murrah bin Ka'ab dan terus hingga ke atas. Lalu Nabi memberinya gelar As-Siddiq karena ia selalu mempercayai Nabi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan ke Masjidil Aqsa, maka orang-orang pun mulai memperbincangkannya. Sebagian orang yang sebelumnya beriman dan membenarkannya menjadi murtad. Mereka pun datang menemui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu seraya berkata, "Apakah engkau mengetahui kalau temanmu mengaku melakukan perjalanan pada malam hari ke Baitul Maqdis?" Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya, "Apakah ia mengatakan seperti itu?" "Ya," jawabnya. Abu Bakar pun berkata, "Andai ia memang mengatakan seperti itu, sungguh ia benar." Mereka berkata, "Apakah engkau mempercayainya bahwa ia pergi semalaman ke Baitul Maqdis dan sudah kembali pada pagi harinya?" Abu Bakar menjawab, "Ya, bahkan aku membenarkannya yang lebih jauh dari itu. Aku percaya tentang wahyu langit yang turun pagi dan petang." Aisyah mengatakan, itulah mengapa beliau dinamakan Abu Bakar As-Siddiq, orang yang membenarkannya. Abu Bakar As-Siddiq dilahirkan di Mekah pada tahun 573 Masehi atau lebih kurang 2 tahun 6 bulan setelah tahun gajah. Ibu Abu Bakar As-Siddiq bernama Salma binti Sakhar bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tayyim bin Murrah. Ia digelari dengan Ummu Al-Hoir, sedangkan ayahnya adalah Utsman bin Amir yang masuk Islam pada peristiwa Fatu Mekah atau penaklukan kota Mekah. Abu Bakar As-Siddiq adalah salah seorang sahabat Nabi yang dikenal kejujurannya. Selain jujur, Abu Bakar juga dikenal tegas dan sikap komitmennya pada suatu prinsip. Dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Abu Bakar adalah sahabat Nabi yang telah mengharamkan meminum khamar bagi dirinya. Pada saat orang-orang di masa jahiliyah asik dengan pesta minum khamar, Abu Bakar tidak sekalipun menyentuhnya. Suatu hari beliau ditanya oleh seseorang, "Apakah engkau tidak pernah meminum khamar sejak masa jahiliyah?" "Alhamdulillah, aku berlindung dari perbuatan yang tidak baik," jawabnya. Bahwa alasan Abu Bakar telah mengharamkan khamar sejak masa jahiliyah sebab suatu hari ia sedang berjalan dan melihat seorang yang sedang meminum khamar. Ketika ia melihat seseorang itu dalam keadaan minum khamar, Abu Bakar melihatnya memegang kotoran. Ia tak sadar atas apa yang dipegangnya. Setelah tangannya dijulurkan ke muka, barulah ia sadar atas apa yang dipegangnya. Seorang laki-laki yang Abu Bakar lihat telah kehilangan akal sehatnya. Ia tidak sadarkan diri karena meminum khamar atas apa yang dilakukannya, bahkan melakukan hal-hal yang amat menjijikan. Oleh sebab demikian, Abu Bakar telah berkomitmen sejak masa jahiliyah untuk tidak meminum khamar. Abu Bakar mengharamkan meminum khamar sejak masa di mana cahaya Islam belum turun ke dunia. Setelah Islam datang pun, Abu Bakar tak sekalipun menyentuh khamar. Beliau terjaga dari meminum minuman haram tersebut. Abu Bakar merupakan seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki keistimewaan dibandingkan dengan para sahabat yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika ditimbang keimanan Abu Bakar dengan keimanan seluruh umat, maka akan lebih berat keimanan Abu Bakar." Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri juga pernah memuji keislaman Abu Bakar.
sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Al-Nihayahnya. Tiada aku mengajak seseorang masuk Islam tanpa ada hambatan, keraguan, tanpa mengemukakan pandangan dan alasan. Hanya Abu Bakarlah. Ketika aku menyampaikan ajakan tersebut, dia langsung menerimanya tanpa ada rasa ragu sedikit pun. Puncaknya adalah pada kejadian Isra dan Mi'raj, ketika seluruh manusia mendustai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun Abu Bakar justru membenarkan kejadian tersebut. Ketika Rasulullah memulai dakwahnya baik sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan, banyak sekali beliau mendapatkan rintangan, terutama ketika Nabi Muhammad melakukan dakwahnya secara terang-terangan. Beliau memulai dakwahnya dari Bani Hashim, keluarga terdekatnya. Namun, hanya Ali bin Abi Thalib saja yang mau masuk Islam dan pamannya, Abu Thalib, yang mana beliau bersedia membelanya walaupun ia belum mau mengucapkan kalimat syahadat. Banyak kaum kafir Quraisy yang menentang ajaran Nabi Muhammad SAW, termasuk paman Nabi sendiri yaitu Abu Lahab. Mereka melakukan segala cara untuk menolak ajaran yang dibawa Rasulullah. Bahkan mereka berencana untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Ketika dakwah terang-terangan kaum musyrikin semakin menjadi-jadi, mereka menyiksa orang-orang lemah seperti Bilal bin Rabah. Ketika dia ketahuan memeluk agama Islam, dia terus-terusan disiksa setiap hari oleh sang majikan agar meninggalkan Islam. Abu Bakar menemukan Bilal bin Rabah di bawah terik matahari. Saat itu, dia sedang mendapat hukuman dari majikannya bernama Umayyah di tengah padang pasir yang sangat panas dan lehernya pun diikat. Bilal ditelentangkan menghadap matahari dan dadanya ditindih dengan batu yang sangat besar sehingga membuat nafas beliau terasa sesak. Umayyah dengan kejamnya menyiksa Bilal dan berkata, "Kamu tidak akan kulepaskan dari siksaan ini hingga kamu mau mendustakan Muhammad dan kembali mengikuti agamamu yang dulu. Sembahlah Lata dan Uzza," ucap Umayyah dengan lantang. Beliau pun hanya dapat menjawab dengan lirih, "Ahad, Ahad, Ahad." Dia bermaksud mengucapkan Allahu Ahad, yaitu Allah Maha Esa. Sang majikan melakukan itu semua karena ingin mengembalikan Bilal kepada ajaran agamanya yang lama. Lalu setelah Abu Bakar melihat itu semua, maka Abu Bakar pun tak tinggal diam. Ia pun membebaskan Bilal dengan membelinya dari Umayyah. Kemudian, Bilal dibawa Abu Bakar menuju ke rumahnya untuk dirawat dan diobati luka-lukanya. Hingga akhirnya turun perintah Allah untuk hijrah ke negeri Habasyah, di mana ada raja yang adil di sana. Raja itu disebut-sebut tidak akan membiarkan rakyatnya ditindas dan dianiaya. Namun kemudian turun lagi perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhijrah ke kota Madinah.